Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai materi dari bab 5, yaitu memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Sebelum mulai, saya ingin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Bisa Putra, saya sendiri. Yang kedua ada Endia Kelvin Taginting. Yang ketiga ada Muhammad Bares Siregar. Yang keempat ada Arif Hidayatullah. Yang kelima ada Haikal Hidayat. Materi pertama dari ini adalah hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Next. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu satu, hakikat abstrak, yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum, yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjukkan pada kata, ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Yang kedua ada hakikat pribadi, sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang suatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjukkan pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat. Lalu yang ketiga ada hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai gim dasar filsafat negara. Berikutnya akan dibacakan oleh Endia. Baik, terima kasih. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang mana sila yang satu tidak dapat dilepaskan dari sila-sila yang lain. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa meliputi dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan sila kelima. Selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diliputi dan dijiwai sila pertama, meliputi dan dijiwai sila ketiga, keempat, dan sila kelima. Selanjutnya sila ketiga, persatuan Indonesia, diliputi dan dijiwai sila pertama dan kedua, meliputi dan menjiwai sila keempat dan sila kelima. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, diliputi dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, meliputi dan menjiwai sila kelima. Selanjutnya ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diliputi dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan sila keempat. Selanjutnya, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Pertama ada muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pancasila memberikan dimensi transdental pada kehidupan politik serta mempertemukan dalam hubungan simbolis antara konsepsi daulat Tuhan dan daulat rakyat. Selanjutnya, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Selanjutnya, muatan sila persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku bangsa, dan ideologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bares. Baik, terima kasih. Selanjutnya bagian keempat itu muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab. Permusyawaratan adalah kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat.
sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan bulatan, pendapat, atau mufakat. Selanjutnya yang kelima, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Selanjutnya, dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya 4 syarat, yaitu yang pertama, harus didasarkan pada asas rasionalisme dan keadilan, bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan. Yang kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan dan golongan. Yang keempat, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek atau melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif. Yang keempat, bersifat imparsial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak secara inklusif yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit penguasa serta klaim mayoritas. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haikal. Materi selanjutnya yaitu refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Yang ke-1 yaitu korelasi Pancasila dengan agama. Adalah hubungan antara sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila dengan ajaran merupakan prima causa atau sebab pertama itu sejalan dengan beberapa ajaran tauhid Islam. Dalam hal ini ajaran tentang tauhidul sifat dan tauhidul afal dalam pengertian bahwa Tuhan itu Esa dalam sifatnya dan perbuatannya. Ajaran ini juga diterima oleh agama-agama lain di Indonesia. Yang kedua yaitu refleksi nilai-nilai keislaman dalam materi muatan sila-sila Pancasila. Yang ke-1 yaitu ketuhanan Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan adalah prinsip semua agama dan prinsip keesaan Tuhan dan merupakan inti ajaran Islam yang dikenal dengan konsep tauhid. Dalam Islam tauhid harus diyakini secara kafah totalitas sehingga tauhid tidak hanya berwujud pengakuan dan pernyataan saja, akan tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata seperti melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, baik dalam konteks hubungan vertikal kepada Allah maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia dan semua makhluk hablum minanas. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Arif. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan dengan keadilan dan keadaban menjadi ajaran setiap agama yang diakui oleh negara Indonesia, termasuk Islam. Dalam ajaran Islam, prinsip ini merupakan manifestasi dan pengalaman dari ajaran Tauhid Muwahhidun. Orang yang tauhid wajib memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dengan sikap yang adil dan berkeadaban. Lalu Persatuan Indonesia, ajaran Islam memerintahkan agar umat Islam menjalin persatuan dan kesatuan antar manusia dengan kepemimpinan dan organisasi kokoh dengan tujuan mengajak kepada kebaikan. Lalu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip yang ada pada sila keempat merupakan serapan dari nilai-nilai Islam yang mengajarkan kepemimpinan yang adil, yang memperhatikan kemaslahatan rakyatnya, dan di dalam menjalankan roda kepemimpinan melalui musyawarah dengan mendengarkan berbagai pandangan untuk didapat pandangan yang terbaik bagi kehidupan bersama dengan kemufakatan. Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengelola negara dengan prinsip keadilan yang meliputi semua aspek seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan sebagainya yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat merupakan amanat setiap agama bagi para pemeluknya. Dalam Islam, diajarkan agar pemimpin negara memerhatikan kesejahteraan rakyatnya dan apabila menghukum mereka, hendaklah dengan hukuman yang adil. Terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf apabila salah kata. Jika seandainya ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi salah satu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.